Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channel Zakira. Nah, seperti biasa ya, sebelum menonton video ini, bagi yang belum subscribe, yuk sekarang juga klik subscribe dan klik juga tombol loncengnya untuk notifikasi resep-resep terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga ya, klik like, share, dan komen. Nah, kali ini saya akan membuat cemilan, bisa juga untuk ide jualan di rumah ya, yaitu kue sus ya, dengan bahan-bahan yang murah dan mudah. Yuk, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, inilah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, yaitu 100 gram. Kemudian 50 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai Cakra. Kemudian 4 butir telur ayam, 250 gram susu cair, bisa juga pakai susu bubuk, bisa juga pakai susu kental manis, yang penting takarannya 250 ml ya. Kemudian margarinnya 100 gram. Ini untuk bahan kulit. Sekarang untuk bahan flanya, 2 butir kuning telur, kemudian 100 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena. Kemudian kita pakai vanili bubuk kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh. Lalu di sini ada 30 gram margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ada juga susu cair ya, kita pakai 500 ml. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan membuat flanya terlebih dahulu ya. Kita siapkan panci, lalu kita masukkan tepung maizena, lalu kita masukkan juga gula pasir, vanili bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Kalau tidak mau terlalu banyak juga bisa setengah sendok teh. Lalu kita masukkan susu cairnya ya, sambil kita aduk. Ini susu cairnya bisa merek apa aja ya, bisa juga beli susu bubuk yang di toko kue juga bisa, monggo silahkan. Ini kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian ini kuning telurnya kita masukkan, boleh juga kuning telurnya kita kocok terlebih dahulu di mangkuk tadi ya, biar lebih mudah dimasukkan ke airnya atau ke campurannya ya, campuran susunya. Ini agak kurang merata kalau langsung dimasukkan satuan seperti tadi. Nah, kemudian kita masukkan garam juga. Kita tambahkan susu kembali ya, sisa yang tadi. Nah, ini posisi apinya belum dinyalakan ya. Sekarang kita baru nyalakan api kompornya. Saya pakai api sedang cenderung kecil. Ini kita aduk-aduk terus sampai mengental. Karena kalau tidak diaduk, takutnya ya bagian bawahnya itu gosong ya. Nah, ini sudah mulai mengental seperti ini. Kemudian kita masukkan aja margarinnya ya. Lalu kita aduk-aduk terus sampai merata dan margarinnya meleleh. Nah, ini jika margarinnya sudah mulai meleleh, nah tinggal menyesuaikan kekentalannya ya, maunya seberapa kental. Nah, kalau saya seperti ini aja ya. Ini udah meletup-letup atau udah mendidih seperti ini. Dan tidak terlalu kental sekali, karena nanti kalau sudah dingin dia akan mengental sendiri ya. Jadi lebih mengental lagi kalau sudah dingin. Nah, kemudian flanya ini kita masukkan ke dalam wadah atau kita pindah ya.
Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan plastik. Kita tutup sehingga menempel bagian permukaan atasnya ya, agar bagian atasnya itu tidak keras. Jadi ada kulitnya gitu ya. Jadi benar-benar bisa dipakai semua. Nah, sekarang kita buat adonan kulitnya. Ini kita masukkan susu cair ya, 250 ml ke dalam teflon, dan margarin juga kita masukkan. Lalu kita nyalakan apinya, kita tunggu hingga margarinnya mencair dan mendidih ya. Dan saya ulangi kembali ya, susunya bisa disesuaikan dengan selera, bisa susu cair merek apa aja, bisa juga susu bubuk juga bisa merek apa aja, atau bisa juga pakai susu kental manis ya. Yang penting ukurannya sesuai sama resep, ukuran airnya ya, berapa milinya. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan, oh iya maaf ya, ini tepungnya. Tadi ada tepung cakra dan tepung segitiga biru. Itu kita sudah campurkan ya. Kita campurkan menjadi satu dan lalu dimasukkan ke dalam larutan susu dan margarin seperti ini. Jadi sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Ini ya, jadi ini yang di adonan kulit ini jadi campuran antara tepung protein sedang atau segitiga biru dan tepung protein tinggi atau cakra ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai merata. Ini dalam keadaan kompor masih mati ya. Nah, sekarang kita akan nyalakan kembali kompornya ya. Jika sudah rata seperti ini, kita nyalakan kembali kompornya dengan api kecil sampai benar-benar kalis, tidak menempel pada wajan ya, dan bisa dibentuk. Jika sudah kalis, kita matikan saja kompornya ya, dan kita tunggu hingga adonan hangat atau dingin. Nah, setelah adonannya mulai hangat, cenderung dingin ya, tapi masih ada hangat-hangatnya, ini kita akan mixer ya, dan kita tambahkan terlebih dahulu telur satu demi satu. Lalu kita mixer, lalu kita tambahkan kembali, kita mixer lagi, kita tambahkan telur yang ketiga, kita mixer kembali, lalu kita tambahkan lagi telur yang keempat. Sebenarnya ini nggak pakai mixer juga bisa ya, tapi mengaduk adonannya harus benar-benar merata seperti ini ya. Nah, ini sudah rata adonannya. Kemudian kita siapkan plastik segitiga di dalam gelas. Lalu kita masukkan adonan kulitnya ke dalam plastik segitiga. Nah, kemudian kita agak hentakkan, lalu kita akan ikat ya bagian ujungnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan plastik segitiga, kita potong ya. Ini untuk cetakannya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting juga dan kita masukkan. Setelah itu kita siapkan loyang yang sudah kita lapisi dengan margarin, lalu kita bentuk,
melingkar seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sudah panaskan oven terlebih dahulu ya tadi. Suhunya 210 derajat Celcius. Lamanya kurang lebih 10 menit ya. Nah, setelah panas, kita masukkan susnya ya, adonan susnya, kemudian kita turunkan suhunya menjadi 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Nah, seperti ini ya. Nah, jika ovennya sudah mati seperti ini, kita turunkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 hingga 20 menit tergantung dari ukuran susnya ya. Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran sus dan dengan oven masing-masing. Yang pasti kalau sus sudah matang itu sudah tidak ada gelembung-gelembungnya seperti ini ya. Nah, ini dia, sudah tidak ada gelembung-gelembungnya. Kemudian kita akan angkat saja. Dan warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini ya. Lalu kita akan panaskan kembali ovennya ke suhu 210 derajat Celcius selama 10 menit itu untuk loyang yang kedua. Jadi kita harus panaskan kembali ovennya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan siapkan lagi plastik segitiganya. Ini untuk flaknya ya. Setelah itu seperti biasa kita ikat, lalu kita juga pakai cetakan sus tadi ya, atau nggak pakai cetakan pun bisa. Nah, ini susnya kita belah seperti ini dan dalamnya ini bagus banget ya, cantik, berongga dan kosong ya dalamnya itu. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan flannya ya. Nah, kalau untuk warna susnya boleh yang seperti ini ya, kecoklatan seperti ini, boleh juga yang cuma hanya putih aja. Orang kan beda-beda ya seleranya, ada yang sukanya susnya lembut, putih aja warnanya, tapi ada juga yang seperti ini. Jadi dia kecoklatan. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini sekarang kita akan coba. Ini enak banget. Pasti anak-anak juga suka di rumah ya. Untuk ide jualan pun ini enak sekali. Nah, ini tampaknya seperti ini ya. Nah, semoga resep ini dapat bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di resep berikutnya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.